Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ika Nur Aziza, NIM A2101829. Di sini saya akan melakukan analisis regresi linear berganda menggunakan aplikasi SPSS untuk memenuhi ujian akhir semester saya. Sebelumnya saya sudah memiliki soal yang kasus yang akan diujikan. Untuk bunyi kasusnya seperti ini. Seorang mahasiswa bernama Bambang melakukan penelitian tentang faktor-faktor yang mempengaruhi harga saham pada perusahaan di BEC. Bambang dalam penelitiannya ingin mengetahui hubungan antara rasio keuangan price earning ratio (PER) dan return on investment (ROI) terhadap harga saham. Dengan ini, Bambang menganalisis dengan bantuan program SPSS dengan alat analisis regresi linear berganda. Dari uraian di atas, maka didapat variabel dependen Y adalah harga saham, sedangkan variabel independen X1 dan X2 adalah PER dan ROI. Pengujian pada penelitian ini menggunakan tingkat signifikansi 0,5%. Data-data yang didapat ditabulasikan sebagai berikut. Nah, untuk jumlah N-nya ialah 18. Nah, ini untuk data yang nantinya akan kita ujikan menggunakan uji F dan uji T. Atau yang akan kita lakukan uji linear, regresi linear berganda. Untuk yang pertama, tentunya kita buka terlebih dahulu aplikasi SPSS-nya. Oke. Lalu untuk data-data yang berada pada soal tadi, kita pindahkan ke Excel, lalu kita import ke SPSS. Caranya, pada file of type kita ganti dengan Excel, karena kita di sini ingin mengekspor data dari Excel. Lalu kita cari datanya. Nah, ini untuk data-data yang sudah kita ekspor dari Excel ke SPSS. Lalu pada variabel view, pada label kita isikan pada ROI juga kita isikan. Lalu karena di sini kan kita ingin melakukan analisis regresi linear berganda, maka pada menu analyze, pada regression, lalu linear. Oke. Pada dependent, di sini harga saham kita masukkan pada kolom dependent karena Y atau dependennya ialah harga saham. Lalu pada price atau X1 kita masukkan pada kolom dependen dan return kita masukkan pada kolom independen juga. Lalu kita klik statistik untuk mengetahui apakah pada regression koefisien pada kolom estimate dan mode fit sudah tertuliskan, ternyata sudah. Lalu kita klik continue. Lalu kita klik OK. Nah, ini adalah hasil output dari data atau kasus yang telah kita ujikan menggunakan aplikasi SPSS. Hasil outputnya seperti ini. Lalu pada variables entered atau remove, di sini sudah tertulisan return on invest dan price earning ratio. Artinya di sini sudah benar ya. Lalu pada model summary, pada kolom model summary ini digunakan untuk mengetahui seberapa besar atau seberapa besar pengaruh X1 dan X2 secara bersama-sama terhadap Y. Caranya yaitu kita bisa lihat pada kolom adjusted earth rate. Nah, di sini jumlahnya 0,742. Artinya di sini pengaruh
besarnya pengaruh X1 dan X2 atau PER dan ROI terhadap harga saham yaitu sebesar 74,2%. 74,2% itu didapat dari 0,742 dikali 100%, hasilnya yaitu 74,2%. Lalu selanjutnya kita akan melakukan uji F untuk mengetahui apakah ada pengaruh signifikan terhadap ROI dan PER terhadap harga saham. Sebelumnya kita lihat hipotesisnya terlebih dahulu. Nah, di sini H0 sama dengan PER dan ROI tidak berpengaruh secara signifikan terhadap harga saham. H1, PER dan ROI berpengaruh secara signifikan terhadap harga saham. Untuk rumusnya, H0 ditolak apabila nilai signifikan kurang dari 0,05 atau nilai F hitung kurang dari nilai F tabel. H0 diterima apabila nilai signifikan kurang dari lebih dari 0,05 atau nilai F hitung kurang dari nilai F tabel. Nah, di sini pada ANOVA pada signifikansi hasilnya yaitu 0,00. Artinya di sini sebelumnya uji F ini digunakan untuk mengetahui apakah seluruh variabel independen berpengaruh secara signifikan terhadap variabel Y. Artinya atau bisa juga apakah PER dan ROI itu bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap harga saham. Nah, di sini terlihat jelas untuk SIG-nya kurang dari 0,05, artinya secara bersama-sama PER dan ROI itu berpengaruh signifikan terhadap harga saham. Selanjutnya, kita di sini juga bisa melihatnya dengan cara membandingkan antara F hitung dengan F tabel. Nah, untuk F hitung kita hasilnya yaitu 25,465. Nah, untuk F tabelnya, gimana untuk menghitung F tabel? Caranya kita buka terlebih dulu F tabelnya. Nah, ini untuk F tabelnya. Untuk rumus F tabel, df1 sama dengan 3 min 1 sama dengan 2, dan untuk df2 yaitu rumusnya 18 min 3. Kenapa 18? Karena N kita tadi kan jumlahnya 18. Jadi 18 min 3 sama N min 3 sama dengan 15. Nah, kita tarik 2 dan 15, hasilnya 3,682. Berarti untuk F tabelnya hasilnya yaitu 3,682. Nah, berarti bisa kita simpulkan untuk menggunakan F tabel itu PER dan ROI itu berpengaruh secara signifikan karena apa? Di sini nilai F tabel F hitung itu lebih besar dibandingkan dengan F tabel. Seperti di hipotesis kita. Nah, sini apabila H0 ditolak apabila nilai signifikansi kurang dari 0,05 atau nilai F hitung lebih dari nilai F tabel, dan H0 diterima apabila nilai signifikansi lebih dari 0,05 atau nilai F hitung kurang dari nilai F tabel. Oke, selanjutnya kita juga bisa mengetahui apakah ada pengaruh signifikan terhadap PER dan ROI terhadap harga saham dengan cara uji T. Uji T di sini digunakan untuk mengetahui seberapa besar masing-masing variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen. Jika uji F tadi secara bersama-sama, nah kalau uji T ini masing-masing variabel independennya. Jadi, kita bisa mengetahui pada koefisien pada kolom SIG. Nah, ini untuk PR-nya hasilnya 0,227, artinya di sini dia lebih besar dibandingkan 0,05.
Berarti untuk PR-nya di sini dia tidak berpengaruh secara signifikan terhadap harga saham. Tapi untuk ROI-nya di sini hasilnya 0,00 yang berarti dia lebih kecil dibandingkan dengan 0,05. Nah, untuk ROI-nya dia berpengaruh signifikan terhadap harga saham. Nah, selain itu kita juga bisa membandingkan antara T-tabel dengan T-hitung. Nah, untuk PR-nya kita ketahui hasilnya yaitu min 1,259. Untuk ROI-nya hasilnya 5,964. Nah, gimana sih untuk mengetahui jumlah R-tabel kita? Untuk mengetahui T-tabel kita, yaitu caranya rumusnya yaitu DF sama dengan N-2. N kita tadi kan jumlahnya 18. Berarti 18 dikurangi 2 sama dengan 16. 16 kita tarik lurus dengan 0,025. Dan hasilnya yaitu 2,11991. Berarti untuk T-tabelnya jumlahnya yaitu 2,11991. Nah, di sini kan PER kita untuk jumlah T hitungnya min 1,259. Artinya, untuk PER-nya di sini dia tidak berpengaruh secara signifikan karena dia T hitung lebih kecil dibandingkan T tabel. Nah, untuk ROI-nya dia berpengaruh secara signifikan karena apa? Di sini T hitung dia lebih besar dibandingkan dengan T tabel. Seperti itu. Selain itu, kita juga bisa eh, kita juga bisa mengetahui besarnya pengaruh signifikansi dengan cara melihat pada standarisir koefisien atau beta. Oke, nah untuk pada kolom beta, PER itu jumlahnya min 2,14. Untuk ROI-nya pada kolom beta itu jumlahnya 1,012. Nah, untuk rumusnya, Y sama dengan A plus B X1 plus B X2. Y, A itu diperoleh dari mana? Untuk A-nya itu berasal dari konstansa pada kolom B. Nah, berarti untuk A-nya itu jumlahnya 4662,491. Nah, untuk BX1-nya yaitu kita lihat pada PER pada kolom beta yaitu min 214. Nah, untuk ROI-nya hasilnya 1,012. Berarti untuk rumusnya di sini Y sama dengan 4662,491 min. Kenapa di sini min? Karena pada jumlah hitung kita pada SPSS tadi untuk pada bagian PER itu hasilnya min 214. Min kali plus sama dengan min. Berarti di sini kita menggunakannya min. Jadi, Y sama dengan 4662,491 min 0,214 dalam kurung PR plus 1,012 dalam kurung ROI. Seperti itu. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf dan semoga bermanfaat. Dan saya ucapkan terima kasih juga kepada Bapak Supriyono yang telah membimbing saya selama 1 semester ini pada mata kuliah TPD. Alhamdulillah untuk uji pada hari ini telah selesai. Demikian yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.